Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nurul Muafaza Umari. Alhamdulillah di tahun ajaran 2001-2022 ini dapat amanah untuk menjadi asisten praktikum di D3 Akuntansi, khususnya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nah, sebelumnya mohon maaf nih untuk yang pertemuan satu penjelasannya harus dari video penjelasan seperti ini, yang nantinya akan aku upload di YouTube. Karena kan, sebelum UTS itu harus kejar 6 pertemuan ya di apa sih namanya, di D3 itu. Sedangkan kalau dulu di S1 itu biasanya, asistensi cuman 10 sampai 7 pertemuan aja. Nah, makanya di sini, dibuatlah video penjelasan ini. Cuman kalau misalnya nanti emang ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup. Dan untuk, pertemuan satu ini seluruh orang yang udah join ke grup WA itu dianggap hadir ya, untuk absen kehadirannya. Nah, jadi, pertama-tama di akuntansi keuangan lanjutan, khususnya KKS1 ini, yang bab pertama itu adalah persekutuan, di mana yang akan kita bahas hari ini itu terkait dengan bagaimana sih pendirian dan pengoperasian dari si persekutuan itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, persekutuan itu merupakan gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha di mana tujuan utamanya itu pun sama-sama untuk mendapatkan laba. Kalau cuma sendiri berarti bukan persekutuan. Jadi persekutuan itu harus 2 orang atau lebih, walaupun, misalnya dalam pengoperasiannya nanti dijalani oleh satu orang, terus, orang lainnya itu pasif, kayak cuma ngasih modal doang, itu tetap namanya persekutuan. Karena kan modal dan investasinya itu berasal dari 2 orang, seperti itu. Nah, mungkin untuk teorinya ini sekilas aja gitu ya, biar kalian kebayang gitu. Nah, jenis dari persekutuan itu bentuknya ada yang persekutuan perdata, ada CV atau persekutuan terbatas, dan firma. Untuk penjelasannya mungkin kalian bisa baca di teorinya Ibu. Terus, adapun karakteristik persekutuan itu secara umum yang pertama, adanya perjanjian secara tertulis, dan ini tuh merupakan hal yang sakral gitu di persekutuan. Karena apapun yang terjadi ke depannya, landasan untuk berjalannya suatu persekutuan itu bagaimana perjanjian, atau kesepakatan yang secara tertulis dilakukan oleh seluruh sekutu. Terus yang kedua, pembagian keuntungan atau laba itu berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya berdasarkan modal yang paling besar, paling besar kontribusinya siapa, berarti dapat bagian yang lebih besar, seperti itu. Terus yang ketiga, seluruh kewajiban itu menjadi kewajiban bersama. Artinya kalau misalnya gini, ada satu sekutu yang mengalami, kesulitan keuangan, terus, dia tuh nggak mampu gitu secara kas atau modalnya tuh kurang di dalam persekutuan itu. Nah, sekutu yang lain yang mempunyai, kas atau aktiva yang lebih sehingga bisa membayar kewajiban si sekutu yang kekurangan itu, ya dia harus membantu si sekutu yang kekurangan itu, gitu. Karena kan persekutuan itu milik bersama, jadi ketika ada satu yang memiliki kewajiban, itu menjadi kewajiban dari setiap sekutunya. Terus yang selanjutnya, ini hal-hal penting dalam pendirian dan pengoperasian persekutuan. Yang pertama, pendirian persekutuan, yaitu di mana biasanya pada pendirian persekutuan itu adanya investasi atau setoran modal awal yang diberikan oleh setiap sekutu. Terus untuk yang kedua, pembagian labanya itu nanti biasanya ditentukan, metodenya itu mau pembagiannya seperti apa, terus, pembagiannya tuh berapa persen, mau dibagi sama ratakah atau berdasarkan kontribusi modal yang paling besar.
gitu. Terus adapun metode-metode pembagian labanya, yang pertama ada pembagian laba jasa rekan, di mana labanya itu berdasarkan jasa yang disediakan masing-masing sekutu untuk persekutuan. Artinya gini, jadi dia tuh emang awalnya udah ikut menginvestasikan modalnya, tetapi nih misalnya dia tuh ikut nih berkontribusi secara langsung kayak kerja juga di persekutuannya dan ada gaji yang dibayarkan ke mereka, jadi ada jasa rekan. Nah, itu akan menambah jumlah, laba keseluruhan dari persekutuan, seperti itu. Terus yang kedua itu pembagian laba jasa rekan dan investasi, yaitu sama seperti sebelumnya, cuman kalau misalnya ada yang mau melakukan penambahan investasi dan kesepakatan awalnya itu berdasarkan, pembagian labanya itu berdasarkan kontribusi modal atau total investasi yang paling besar, biasanya akan menerima bagian labanya lebih banyak, gitu. Terus yang C-nya itu ada pembagian laba di mana tunjangannya itu melebihi laba bersih. Jadi, di suatu persekutuan itu ketika gajinya nih, total gaji misalnya sama setahun, terus ada tunjangan bunga, seperti itu, ditotalkan ternyata total gaji dan bunga yang dibayarkan untuk masing-masing sekutu ini lebih besar daripada, laba bersih persekutuan itu dalam setahunnya. Nah, itu, ada pembagian labanya gitu, melebihi laba bersih. Biasanya perhitungannya sama aja, nanti kayak contoh kasusnya seperti itu. Terus yang keempat, itu, di dalam persekutuan itu ada ya namanya keikutsertaan rekan atau ada penambahan sekutu. Jadi misalnya yang awalnya 2 nantinya nambah jadi 3 kayak gitu. Nah, cara keikutsertaannya pun itu dapat dilakukan yang pertama dengan cara membeli hak atas kepemilikan yang ada, yaitu memindahkan jumlah ekuitas sekutu yang lama ke akun sekutu yang baru dengan kepemilikannya. Terus yang B-nya, memberikan aset kepada persekutuan. Jadi ketika dia mau ikut, persekutuan nih, dia nggak punya uang kas, tapi dia tuh punya aset, misalnya nyerahin mobil, tanah, rumah, nah kayak gitu, yang nantinya itu menyebabkan adanya penambahan total aset dan ekuitas si pemilik persekutuannya. Terus yang ketiga, itu revaluasi aset, di mana yaitu ketika adanya penambahan sekutu, terus ada perubahan nilai nih si asetnya antara, nilai pasar dengan nilai pada saat dia masuk ke persekutuan. Nah, itu dia harus melakukan revaluasi aset dulu sebelum bergabung ke perusahaan. Terus ada bonus para rekan. Jadi gini, ketika misalnya ada sekutu baru yang bergabung dalam persekutuan. Nah, si sekutu yang baru bergabung ini, dia tuh misalnya membayar, 31 juta. Nah, sedangkan setelah dihitung dari total modal sekutu yang sebelumnya dengan total uang yang diberikan oleh si sekutu baru, dengan persentase yang dia miliki dalam perhitungannya nanti, nilai modalnya si sekutu baru ini lebih kecil daripada, uang yang dia bayarkan di awal. Misalnya nilai modalnya dia itu 25 juta, berarti kan ada selisih ya antara 31 juta dengan 25 juta sebesar 6 juta. Nah, si 6 juta ini menjadi bonus bagi si sekutu lama yang nantinya harus dibagikan ke sekutu lama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Terus nantinya itu ada pengunduran diri rekan atau sekutu, jadi ada sekutu yang mengundurkan diri, dan yang terakhir ada likuidasi persekutuan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar,
atau boleh di WA, atau boleh chat aku secara pribadi. Sekarang kita lanjut ke kasus. Nah, untuk soal kasus ini adalah soal kasus dari yang diberikan oleh ibu di pertemuan satu ya, kita bahas, tapi yang hitungannya aja. Nah, yang pertama di sini ada Fogi, Udin, dan Clara. Sepakat untuk membuat persekutuan dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, Clara itu menerima gaji sebesar 60.000, kita tulisin ya. Dan Udin menerima gaji sebesar 45.000 sebagai imbalan karena mereka bersedia meluangkan waktu untuk mengelola persekutuan secara langsung. Berarti di sini kan nggak dijelasin ya itu tuh gajinya berapa. Jadi di sini aku pakai asumsi ini tuh gaji yang 60.000 dan 45.000 itu adalah gaji yang diterima oleh mereka sebulan. Kenapa? Soalnya ngikutin contoh ibu juga gitu yang di materinya, kalau si gaji itu dikali 12 atau asumsinya gaji yang diketahui itu per bulan, jadi harus dicari gaji per tahunnya gitu dengan mengalikan 12. Terus seluruh sekutu menerima bunga 10% dari saldo modal rata-ratanya. Nah, terus sisa laba dan rugi dibagikan dengan proporsi yang sama. Nah, adapun pada tanggal 1 Januari 2010, saldo modal Fogi adalah 500.000, untuk Udin adalah 400.000, dan Clara 375.000. Fogi melakukan investasi tambahan pada tanggal 1 Juli sebesar 100.000. Kita catat di sini. Diketahui, jadi lebih mudah aja gitu untuk mengidentifikasi si soalnya gitu. Terus adanya penarikan yang dilakukan oleh Udin dan Clara, masing-masing sebesar 45.000 selama setahun. Berarti 45.000 ini udah setahun ya si penarikannya itu. Terus laba bersih persekutuannya itu ada sebesar 70.000. Nah, di sini ada gaji yang diterima, tadi udah, dan menerima bunga 10% dari saldo modal rata-ratanya. Sebentar ya teman-teman, ini baru kebaca, ternyata Fogi melakukan pengambilan sebesar 100.000 pada 1 Oktober. Oke, berarti kita di sini hitung ulang. Di sini kita hitung ulang. Di sini yang pertama itu gini kan, karena di soal tuh diketahui adanya investasi tambahan dan penarikan. Terus sedangkan si bunga itu 10% dari saldo modal rata-ratanya. Berarti kita harus cari dulu saldo modal rata-ratanya. Nah, cara menghitungnya yaitu seperti ini. Yang pertama kita cari dulu saldo modalnya Fogi. Tapi di sini karena aku salah ya, baru ngeh ternyata si soalnya itu ada penarikan yang dilakukan oleh Fogi, berarti sekalian kita hitung bareng-bareng di sini. Nah, jadi gini, pertamanya itu pada tanggal 1 Januari 2010 kan diketahui saldo dari siapa sih namanya, si Fogi itu sebesar 500.000, dan kita di sini karena mencari saldo modal rata-rata berarti dikali dengan jumlah bulan. Nah, jumlah bulannya ini yaitu jumlah bulan dari awal masukin saldo sampai adanya transaksi penarikan atau penambahan investasi. Nah, ini kenapa 6 bulan? Karena kan dari tanggal 1 Januari 2010 sampai akhirnya ada penambahan investasi pada tanggal 1 Juli 2010 kan terhitung tuh dari Januari
Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti 6 bulan. Makanya di sini jumlah selama 6 bulannya itu si nilai modalnya itu ada sebesar 3 juta dari 500.000 dikalikan 6 bulan. Terus akhirnya di sini ada penambahan investasi sebesar 100.000. Berarti otomatis di sini saldonya nambah dari 500 tambah 100.000. Terus jumlah bulannya kita harus hitung lagi nih dari si adanya penambahan investasi sampai dengan 1 Oktober. Karena tadi kan katanya 1 Oktober 2010 ada penarikan sebesar 100.000. Nah, berarti di sini kita hitung dari bulan Juli, Agustus, September, berarti 3 bulan. Nah, di sini angkanya itu 3. Jadi jumlah kalinya itu 600.000 kali 3, jumlahnya jadi 1.800.000. Nah, tapi di sini ada perubahan lagi, di mana pada tanggal 1 Oktober 2010 ada penarikan sebesar 100.000, berarti dikurangin aja. Jumlahnya 500.000 lagi, jumlah bulannya di sini sampai Desember. Jadi Oktober, November, Desember, sisanya 3 bulan. Sama kita kalikan, kan berubah-ubah nih ya si saldonya tuh. Sini kita jumlahin dulu jumlah seluruhnya 6.300.000. Nah, berarti si modal rata-ratanya tinggal kita, ini jumlah bulannya 12 ya. 12. Terus saldonya kita pakai saldo terakhir, berarti saldonya 500.000. Gitu. Jadi modal rata-rata dari Fogi adalah sebesar 525.000. Gitu. Terus lanjut di sini kan katanya tuh selama setahun ada penarikan masing-masing sebesar 45.000. Jadi ya udah, berarti ini salah ya guys, aku tuh salah nangkep. Nambahan sama setahun berarti di sini langsung aja di debitnya. Harusnya tuh langsung dijumlah aja sih ini tuh. Sama setahun ya, berarti sama 2010. Itu 01 2010. Jadi kemarin itu aku bacanya 1 Oktober tuh penarikan si Udin sama Clara sebesar 45.000, ternyata enggak. Jadi karena ini ada debit, ini langsung aja kali 12. Oh, bentar. Bentar. Sini aja deh. 45.000 dihapus. Ini tanggalnya kita abaikan aja. Kita per 1 Januari aja. Terus di sini tuh, ini kosongin aja dulu. Nah, di sini kan saldonya karena ada penarikan sebesar 45.000 selama setahunnya. Berarti di sini kita tinggal mengurangi 400.000 dengan 45.000. Karena ini asumsinya langsung sama tahun, berarti kita langsung aja. Jumlah bulannya 12. Kita kalikan 355.000 dengan 12. 4.260.000 terus dibagi 12, berarti modal rata-ratanya selama setahun itu 355.000, atau kalian bisa juga langsung 400.000 dikurangi 45.000, cara simpelnya gitu. Cuma kan ini kan soalnya di soalnya tuh dibilang modal rata-ratanya, berarti kita ya hitung aja dulu modal rata-ratanya kayak asumsi setahun gitu. Ini juga sama, kita jadi per 1 Januari 2010 ada penarikan 45.000.
Jumlah saldo awalnya 375.000. Nah, terus di sini ada penarikan juga di akun Clara sebesar 45.000. Berarti saldonya kita kurangin 375 dikurangi 45.000. Jumlah bulan dalam setahun 12. Berarti bulannya di sini 330 kali 12 jumlahnya 3.960. Jadi selama setahunnya 3.960 dibagi 12, jumlah modal rata-rata adalah 330.000. Gitu teman-teman kalau nyari modal rata-rata ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di grup atau komen. Terus kan yang diminta di soalnya itu schedule melakukan alokasi laba bersih tahun 2010-nya. Nah, di sini ya. Jadi awalnya itu kita masukin dulu modal rata-rata tertimbangnya yang tadi kita hitung. Fogi 525.000, Udin 355.000, Clara 330.000 sehingga totalnya adalah 1.210.000. Adapun labanya nih, laba persekutuan sama setahun adalah 70.000. Kita masukin. Terus tunjangan gaji. Nah, tadi kan gajinya untuk Udin itu 60.000, Clara 45.000 karena kita asumsinya itu yang diketahui di soal adalah gaji per bulan. Berarti di sini kita harus kalikan dengan gaji selama setahun. Gajinya berarti untuk Udin adalah 720.000, 60.000 kali 12. Clara sebesar 540.000 dari 45.000 dikalikan dengan 12. Jadi totalnya itu adalah 1.260. Nah, si 1.260 ini mengurangi si laba netonya perusahaan gitu. Tapi menambah nilai investasi, nilai modal masing-masing sekutu gitu. Tunjangan bunganya tadi 10% dari modal rata-rata, berarti tinggal kaliin aja. Si modal rata-ratanya kali 10%. Ke sampingnya juga sama. Oh iya, terus ini persentasenya 33% itu karena kan rata-ratanya sama ya, berarti tinggal dibagiin 1/3 aja, sesuai porsinya. Jadi tunjangan bunga yang dibayarkan ke mereka pun itu totalnya sebesar 121.000. Nah, adapun selisih tunjangan terhadap labanya itu adalah 1.311.000. Jadi ini tuh selisih dari laba neto dengan tunjangan dan gaji ini. Jadi hitungnya dari sini ya teman-teman, jangan dari sini. Itu tuh perusahaan kayak bukan kayak mengalami rugi lah ya. Kalau misalnya secara perusahaannya tuh rugi 1.311.000 karena banyaknya pengeluaran nih yang harus dikurangi dari si laba netonya. Tapi karena kan gaji-gaji yang diterima oleh masing-masing sekutu dan tunjangan bunga ini menambah nilai modal dari masing-masing sekutu terhadap persekutuannya. Jadi di sini kita hitung lagi total dari gaji sampai alokasi sini dari masing-masing sekutunya. Nah, untuk Fogi di sini dia mengalami kerugian secara individu sebesar 384.500, sedangkan untuk Udin dari tunjangan gaji ditambah tunjangan bunga lalu dikurangi dengan alokasi tunjangan terhadap kerugian yang harus ia tanggung sesuai dengan proporsinya ya. Kan masing-masing tuh 33% dari ini. Makanya semuanya sama nih, pembagian kerugiannya itu sebesar 437.000. Tapi di sini karena Udin itu menerima gaji, terus makanya di sini dia mengalami untung masih secara individu sebesar 318.500 dan untuk Clara di sini juga karena ia menerima gaji, terus ada tunjangan bunga, walaupun harus menanggung kerugian juga sebesar 437.000, dia masih tetap mendapatkan keuntungan sebesar 136.000. Nah,
Kan, persekutuan itu nilai laba atau untungnya itu dari nilai modal masing-masing sekutunya ya, dari total semua sekutu. Nah, ketika dijumlahin ini seluruhnya, dari total Clara, Udin, dan Fogi, ternyata mereka masih tetap mendapatkan laba persekutuan sebesar 70.000. Jadi, si perhitungan kita ini nanti jumlahnya itu harus sama dengan laba neto yang diketahui di soal gitu, walaupun di sini misalnya dia mendapatkan kerugian secara keseluruhan gitu ya dari perhitungannya, tapi kalau secara modal individunya persekutuan, mereka itu masih mendapatkan laba sebesar 70.000 gitu. Adapun jurnal penutup yang dapat kita buat dari transaksi tersebut, sebenarnya kalau misalnya kalian nanti ujian diminta sampai jurnal penutup aja cukup gitu ya. Soalnya kan diminta pengalokasian labanya. Gitu. Nah, di sini untuk jurnal penutupnya yang pertama kita harus menutup ikhtisar laba ruginya. Di sini ikhtisar laba rugi ada sebesar 70.000 dan karena modal Fogi itu minus ya, berarti ada di debit sebesar 384.500 untuk modal Udin sebesar 318.500 dan untuk modal Clara sebesar 136.000. Terus di sini kan karena ada prive, ada penarikan. Oh, berarti ditambah nih. Ada modal ini juga ya. Modal Fogi 100.000. Dia kan juga melakukan penarikan sebesar 100.000, berarti jumlahnya itu tinggal 190.000. Gitu. Di sini kalau menutup prive berarti di sini modal Udin, modal Kara, modal Fogi itu prive, penarikan atau drawing. Nah, sebenarnya sampai sini aja kayaknya cukup untuk menjawab soal kasus ini, cuman tanggung gitu ya. Jadi sesuai yang aku pelajarin juga di AKL 1 bersama Bu Anissa, kita itu bisa buat laporan modal sekutu. Jadi laporan modal sekutu sampai dengan per 31 Desember 2010. Nah, jadi saldo awalnya nih pada 1 Januari 2010, modal Fogi ada sebesar 500.000, Udin 400.000. Segitu ya? Oh iya, benar. Modal Udin 400.000 dan modal Clara itu 375.000. Totalnya berarti 1.275.000. Nah, ditambah tadi itu ada tambahan apa aja sih? Nah, ada investasi tambahannya. Kan yang melakukan investasi tambahan cuma Fogi. Berarti di sini Fogi ada tambahan sebesar 100.000. Totalnya ke samping itu 100.000. Terus ada distribusi laba netonya, yaitu pakai saldo yang ini, yang paling bawah, alokasi laba. Di mana Fogi itu mengantungi pembagian rugi sebesar 384.500, terus Udin sebesar 318.500, dan untuk Clara itu sebesar 136.000 mengalami pembagian labanya. Jadi ketika ditambahin ke samping jumlahnya tetap 70.000. Terus kita sekarang hitung nih dari atas ke bawah. Untuk Fogi jadinya totalnya itu sebesar 215.500, untuk Udin sebesar 700.000, 18.500 tambah dari atas ke bawah, dan untuk Clara sebesar 375.000. Dan untuk totalnya di sini kita hitung penjumlahan dari atas ya, dari 1.275 sampai 70.000. Jadi jumlahnya itu ada sebesar 1.445.000. Coba kita hitung ini yang samping. Nah, harusnya sih sama ya. Nah, jumlahnya sama. Jadi ini si total yang ini dari atas ke bawah atau dari kanan kiri bisa, cuman harus sama gitu.
Nah, terus di sini kan ada penarikan-penarikan ya. Penarikannya itu, nah tadi tuh salah soalnya belum ketulis di sini yang Fogi lakukan penarikan. Kepanjangan. Nah, nah. Nah, terus selanjutnya setelah kita jumlah, di sini tuh ada penarikan, penarikan yang private itu. Kan untuk Fogi melakukan penarikan sebesar 100.000, untuk Udin melakukan penarikan sebesar 45.000, begitupun juga Clara. Kita hitung dulu untuk masing-masingnya berapakah saldo masing-masing sekutu per 31 Desember. Untuk Fogi itu sebesar 115.500, adanya penurunan ya berarti. Untuk Udin di sini ada sebesar 673.500 dan untuk Clara ada sebesar 466.000. Nah, kita jumlahin nih berarti total saldo persekutuan per 31 Desember 2010 itu berapa sih? 1.255.000. Itu jumlah dari si total yang tadi saldo awal ditambah dengan investasi dan distribusi laba yang ada dikurangi penarikan-penarikan sebesar 190.000 nih totalnya. Jadi saldo per 31 Desember 2010 adalah 1.255.000. Gitu teman-teman, selesai. Mungkin sekian ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, selebihnya mohon maaf. Tadi juga waktu penjelasannya itu ada yang dibener-benerin juga ya, karena baru ngeh gitu ketika dibaca lagi soalnya, oh ini belum kemasukin gitu. Tapi nanti pasti ini dikirimin ke grup yang benernya gitu ya. Excel ini akan dikirim kalian biar kalian tahu juga gimana cara ngitungnya. Mungkin sekian untuk pertemuan pertama ini. Jika ada kesalahan, baik yang disengaja atau maupun tidak disengaja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa paham dan dapat membantu dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.